pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidup kami, berkati hidup kami. Dan pagi ini kembali kami muliakan, tinggikan Tuhan. Karena hari ini hari berkat, hari yang penuh dengan anugerah, kebaikan Tuhan, mujizat boleh terjadi sepanjang hari ini. Kami buka hati kami siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kita ada dalam morning devotion kembali pagi ini. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sama-sama bilang sama saya, perlombaan yang wajib. Amin. Kita ada di dunia, ada dalam perlombaan, dan perlombaan itu wajib. Gak bisa orang bilang, dia aja yang ikut lomba, dia yang lebih siap. Atau dia aja yang ikut lomba, dia yang sudah ready, sudah pemanasan, sudah latihan, sudah segalanya, saya belum siap. Tetapi perlombaan ini wajib bagi setiap kita. Sama-sama bilang, perlombaan ini wajib bagi saya. Nah, dalam hidup ini kita ada dalam perlombaan. Hidup ini bagaikan perlombaan, bagaikan pertandingan. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana sebuah pertandingan. Kita ada hari-hari ini sedang ada dalam perlombaan pertandingan olahraga gitu ya. Ya kan, saya suka bulu tangkis. Saya mengikuti Indonesia Open, Indonesia Master, Malaysia Open, Malaysia Master. Minggu ini sedang berlangsung. Bagaimana sebuah pertandingan itu diikuti. Nah, dalam setiap pertandingan tentu semua pemain, semua peserta, semua atlet tujuannya atau ujung atau keinginannya, kerinduannya adalah memenangkan pertandingan. Yang setuju bilang amin. Amin. Semuanya pasti mau atau rindu atau ingin menang dalam pertandingan. Dan saya ingatkan buat kita semua bahwa itu bukan hanya kita ingini, tetapi harus kita capai, harus kita wujudkan, harus kita dapatkan. Kita menang dalam pertandingan. Nah, orang yang menang dalam pertandingan bagaimana syaratnya supaya dia bisa menang? Kita ini ada dalam pertandingan gelanggang pertandingan. Tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Seperti kita dalam pertandingan, banyak orang yang lihat, banyak orang yang nonton, saudara. Penontonnya ribuan, penontonnya banyak sekali. Bagaikan awan yang mengelilingi, artinya orang yang sedang memperhatikan kita itu banyak. Jangan pikir saya orang biasa, gak ada yang ngeliatin hidup saya. Jangan pikir, banyak orang yang sedang memperhatikan hidup saya, hidup kita tentunya. Kadang-kadang ada orang yang memperhatikan hidup kita, dia dukung. Ayo semangat, Elsa semangat, Ibu Debbie semangat, ya kan? Ada juga di sini Ibu Lucy, ayo semangat, kita pasti menang, kamu pasti bisa. Tapi nggak semua orang tepuk tangan kasih semangat. Ada orang yang ada mengelilingi kita, atau penonton-penonton itu dia nyinyir sama kita dan bilang, ayo lo biar kalah, lo biar jatuh, lo biar hancur hidup lo. Nah, itulah sekeliling kita. Nggak semua penonton itu dukung kita, tetapi ada juga sebagian dari mereka. Mereka pengennya kita jatuh, mereka maunya kita hancur, mereka mau kita gagal, mereka mau kita nggak berhasil dalam pertandingan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau pertandingan yang diwajibkan itu, Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Semua kita Tuhan mau keluar sebagai pemenang. Nggak usah pikirin penonton yang banyak itu, nggak usah pikirin seperti awan yang mengelilingi itu, penonton banyaknya itu. Mungkin lebih banyak orang yang mau kita jatuh daripada yang support kita. Mungkin lebih banyak orang yang lebih senang kita hancur, kita gagal, kita mundur, kita nyerah. Akhirnya kita nggak bisa sampai pada tujuan. Tetapi biarin aja orang mau gak dukung kita. Ada satu pribadi yang selalu mendukung kita dan mau kita berhasil. Dia Allah kita yang luar biasa. Nah, hari ini bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan lomba atau pertandingan itu dan keluar sebagai pemenang? Kalau kita baca dari 2 ayat ini, yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita bisa menang, menyelesaikan perlombaan ini? Yang pertama, kita harus menanggalkan semua beban. Tanggalkan semua beban. Orang yang bertanding nggak mungkin dia bawa tas ransel, ya kan? Elsa kalau mau liburan, mau camping, baru dia bawa tas ransel, ya kan? Kita kalau mau belanja baru pulang bawa tas belanjaan, ya kan? Ibu Lisa antameng, Ibu Lisa cantik, haleluya. Tante Debbie, kalau kita ke mall baru kita bawa tas. Tetapi kalau kita lomba, kita bawa tas backpacker atau kita bawa ransel, wah, nggak bakalan menang. Atau kita pakai sepatu high heels gitu ya, kita lomba, nggak bakalan menang.
Kita harus tanggalkan setiap beban. Apa yang jadi beban hidup kita? Apa yang jadi beban hidup kita dalam pertandingan kehidupan ini? Apakah beban dosa masa lalu, dosa yang selalu ngintilin kita, kamu gak layak, kamu gak berkenan, kamu gak mungkin sukses, kamu gak mungkin berhasil, kamu anak haram, kamu orang gagal. Itu harus kita tanggalkan, kita rubah. Saya anak berkat, saya anak mujizat, saya hidup saya diberkati, hidup saya Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tanggalkan semua beban. Hari-hari ini engkau bilang, saya lagi banyak beban masalah. Tanggalkan itu semua. Tunggu dulu masalah, saya lagi dalam pertandingan. Jangan ganggu saya, setan, iblis. Saya lagi dalam perlombaan. Saya mau lomba dengan menanggalkan semua masalah dan beban. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ternyata rintangannya itu banyak, saudara, dalam pertandingan ini, dalam pertandingan hidup kita. Ada beban. Mungkin suami kita kadang-kadang jadi beban, mungkin anak-anak kita jadi beban, mungkin dosa-dosa kita jadi beban. Tetapi hari ini kita tanggalkan itu semua. Kita minta Tuhan, tolong Tuhan Yesus, pimpin saya dalam pertandingan iman ini. Saya mau tinggalkan semua beban, saya mau tinggalkan semua dosa. Nah, beban dosa ini juga berarti dosa hari-hari yang kita lalui. Apa yang kita lakukan yang gak menyenangkan hati Tuhan, ayo kita tinggalkan, kita lepaskan, kita bertobat. Kalau kita mau masuk dalam perlombaan dan keluar sebagai pemenang, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang dalam pertandingan iman dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tadi saya bilang perlombaan ini wajib. Perlombaan ini nggak bisa kita nggak ikuti. Ya kan, kalau di retret ada perlombaan, bisa orang bilang saya lagi nggak enak badan, saya nggak ikut. Atau saya lagi sakit kakinya, saya nggak ikut. Tetapi perlombaan dalam iman ini nggak bisa orang nggak ikut. Semuanya harus ikut. Sama-sama bilang semua harus ikut. Nah, berlomba dengan tekun ini bicara bahwa kita punya hati yang, sikap hati yang tabah, sikap hati yang kuat, sikap hati yang mau bertahan menghadapi semua dengan tekun, semua dengan setia. Tekun itu bicara kesetiaan, tekun itu bicara kesabaran, tekun itu bicara kekuatan. Mungkin kita pernah gagal, mungkin dalam lomba ini kita pernah jatuh, tetapi kita mau bangkit lagi. Mungkin dalam lomba iman ini kita pernah gagal, kita pernah fail, tapi kita mau coba lagi. Kita nggak pernah menyerah. Itulah yang namanya ketekunan. Tanpa ketekunan dalam melewati setiap keadaan, kita nggak akan bisa bertahan. Seorang pelari, dia tekun, dia mungkin pernah jatuh, dia mungkin pernah lelah, dia hampir menyerah. Dia lewati tantangan perjalanan yang begitu mengerikan. Mungkin ada kalanya dia lewati jalan berbatu. Dia mau nyerah, kakinya udah sakit sekali. Tetapi tekun, tetap setia, tetap ada dalam perlombaan, tetap bertahan, itu ketekunan. Sama-sama bilang, saya mau bertahan, saya mau tekun. Apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, bilang sama masalah, engkau boleh masalah besar dalam hidupku, tapi saya mau bertahan, saya mau tekun, karena ada Tuhan yang berjalan bersama saya. Bertanding dengan ketekunan itu wajib bagi setiap atlet. Kita adalah atlet, saudara. Kita seperti Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu, ya kan? Itu badminton player favorit saya. Dan kalau kita tekun, saya percaya bahwa seorang Gracia Poli dan Apriani Rahayu bukan gak pernah gagal. Mereka pernah gagal. Mereka bahkan sering kali gagal. Mereka sering kali jatuh. Mereka sering kali sakit. Mereka sering kali hampir menyerah. Ya kan? Tetapi karena mereka tekun, mereka terus kuat, mereka bertahan terus, akhirnya mereka dapat satu kemenangan, raih medali Olimpiade. Dan ini yang luar biasa. Orang yang tekun, orang yang bertahan, dia keluar sebagai pemenang dengan sorak-sorai gemilang yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertandingan, keluar sebagai pemenang. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang ketiga, yang terakhir, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kalau orang bertanding ada fokus, ada tujuan. Seorang pelari tujuannya pasti garis finish. Seorang pemain badminton tujuannya skor 21, saudara. Dan kalau kita fokus aja sama itu, kita fokus aja
sama pertandingan. Kita fokus sama garis finish hidup kita. Hidup saya masa depan yang penuh harapan. Hidup saya di tangan Tuhan penuh kemenangan. Hidup saya akan meraih janji-janji Tuhan. Kalau kita fokus aja sama itu, kita nggak akan terganggu konsentrasi kita dengan situasi kanan kiri. Mau orang teriakin kita, weh lo orang gagal, weh lo orang pernah gagal sama masa lalumu, pernah buruk masa lalumu, engkau bukan orang benar, engkau orang nggak layak, engkau orang yang jahat mungkin. Tetapi orang itu boleh teriakin kita begitu keras. Waktu kita fokus sama Tuhan, kita fokus sama Yesus, Dia yang sudah mati di atas kayu salib, Dia yang sudah memberikan nyawanya buat saya, Dia yang menggantikan duka cita kita menjadi sukacita, Dia yang memberikan pengharapan penuh sama kita. Maka ketika fokus kita sama Yesus, kita akan terus berjalan sekalipun berat, sekalipun jatuh berulang kali, sekalipun kita sudah hampir menyerah. Tetapi ketika fokus sama garis finish yaitu Yesus, maka kita akan terus berjalan dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan mengenai perlombaan cepat atau lambat sampai di garis finish. Tetapi ketika kita sampai di garis finish, mungkin dengan berdarah-darah, mungkin dengan hancur-hancur begitu kan ya, dengan fisik yang sudah hampir lelah, mungkin hampir capek, mungkin sudah aduh mau mati rasanya, capeknya luar biasa, lelahnya luar biasa. Tetapi Tuhan sudah memberikan teladan buat kita. Dia juga sampai di garis finish. Waktu Dia ada di atas kayu salib, Dia bilang apa? Sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan pertandingan, Dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan finishing well. Artinya semua yang sudah Dia lakukan menjadi teladan untuk kita terus berjalan dalam berkat Tuhan. Ayo semangat semuanya. Kita hampir sedikit lagi kita menang dalam pertandingan. Kalau kita dicemooh kanan kiri, dikatain orang, biarin aja. Bilang sama orang-orang itu, saya lagi lomba, saya lagi fokus sama perlombaan, saya fokus sama lintasan saya fokus sama tujuan saya fokus sama garis finish saya. Biarin aja orang bilang apa. Hari ini kita belajar 3 hal. Tanggalkan beban dan dosa, berlomba dengan ketekunan, dan percayalah kita harus fokus sama Tuhan. Kita harus tertuju sama Yesus. Karena ketika kita fokus, kita gak akan digoda oleh apapun juga. Waktu kita bertanding, kita fokus. Orang mau tawarin kita apa, mau tawarin makanan, minuman, kita gak fokus. Tapi kita fokusnya sama garis finish dan poin-poin kita. Amin. Kita berdoa. Bapak terima kasih hari ini kami diberkati lewat firman Tuhan. Ada pertandingan yang sedang kami jalani hari-hari ini. Kami ada dalam pertandingan iman, dan kami ada dalam perlombaan yang dimana sekeliling kami memperhatikan kami, melihat kami. Mereka mungkin ada yang mendukung kami, di antara mereka mungkin ada yang support kami luar biasa. Tetapi kami juga harus ingat, di antara orang-orang yang memperhatikan kami, ada juga orang yang mau kami jatuh, mau kami gagal, mau kami hancur. Tetapi kami mau belajar 3 hal ini Bapak. Kami mau berlomba dengan penuh keyakinan. Kami mau tanggalkan setiap beban dosa. Kami mau tanggalkan apapun yang menghambat pertandingan kami, dosa-dosa kami mau hilangkan, lepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami mau berlomba dengan tekun, kami mau berlomba dengan semangat yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Ketika kami tekun, kami bertahan sampai garis akhir, maka disitulah kami akan menerima mahkota, disitulah kami akan menerima medali, disitulah kami akan menerima kemenangan. Dan yang terakhir Bapak, kami mau bertanding dengan mata yang tertuju pada Yesus, dengan fokus kami hanya Yesus, karena Engkaulah sumber kemenangan kami. Di dalam nama Yesus berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini. Dalam usaha kami diberkati, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga rumah tangga kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.